Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah pembacaan doa sudah selesai. Mudah-mudahan kita dilancarkan ya dalam pembelajaran hari ini ya. Oke. Nah, siapa yang masuk hari ini? Rehan. Rifki nggak masuk ya? Kenapa Rifki? Sakit? Oke, kita doakan masuk ya. Oke, nah untuk materi hari ini kita akan belajar tentang frekuensi denyut nadi. Ya, denyut nadi. Denyut nadi. Kebayang Pak? Oke, untuk membayangkan, untuk merasakan denyut nadi, silakan kalian bisa coba pegang dengan dua jari tangan. Yang dipegang itu pergelangan tangan kiri ya. Ayo ditekan. Ada yang kamu rasakan di sana? Apa? Denyut apa? Itu adalah denyut nadi. Nadi itu pembuluh apa? Pembuluh arteri, ya kan ya? Nah, ternyata ya ada denyutan di sini. Alhamdulillah kita masih dikasih denyut nadi. Itu artinya kita masih hidup. Nah, lalu selain itu, denyut nadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau jantung kita ini sedang berdetak, sedang berdenyut. Ya, denyut jantung ini kan akan diteruskan ke pembuluh nadi, sehingga nanti denyutannya juga bisa terasa ke pembuluh nadi. Ya, seperti itu. Nah, lalu kenapa kita belajar tentang denyut nadi? Ya, biasanya kalau seorang tim medis biasanya ya untuk mengetahui gimana apakah jantungnya itu sehat, jantung pasien itu sehat atau tidak, itu bisa diukur dari denyut nadinya. Ya, kalau denyut nadinya itu beraturan berarti jantungnya sehat. Kalau denyut nadinya ada enggak ada ya, seperti itu. Oke, di dalam pelajaran hari ini peserta didik itu nanti akan melakukan praktikum untuk menghitung jumlah denyut nadi dalam waktu 60 detik. Kemudian nanti yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi jumlah denyut nadi. Oke. Dan sebelum kita mulai, kita lihat gambar berikut. Ada gambar orang lagi apa? Santai. Satu lagi? Olahraga. Jogging. Kita kaitkan dengan materi kita yaitu tentang denyut nadi. Apakah ada perbedaan dari dua aktivitas ini? Ada. Menurut kalian apa perbedaannya? Coba sini. Siapa? Yang ini ketika santai denyut nadinya gimana? Pelan-pelan. Oke. Kalau yang lagi jogging? Cepat. Oke, cepat. Dan ini sudah sering kalian rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Ketika kalian olahraga, coba rasakan. Pasti jantungnya pun lebih berdebar. Denyut nadinya pun akan semakin cepat. Nah, seperti itu. Nah, kita nanti akan cari tahu ya apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dari frekuensi denyut nadi. Ya, seperti itu. Nah, mati dulu nih. Untuk materi tentang denyut nadi ya. Jadi materi sebelumnya kita pernah bahas tentang sistem peredaran darah.
denyutan kan mengembang. Tetapi ketika jantung memompa darah keluar, pasti dia jadi menciut, ya kan? Atau mengucut. Ya. Jadi yang menyebabkan denyut jantung adalah mengembang dan mengucutnya jantung. Itu yang menyebabkan adanya denyut jantung. Dan nanti denyut jantung itu bisa menyebabkan terjadinya denyut nadi yang bisa kita rasakan salah satunya dari pergelangan tangan kita. Nanti jumlah denyut nadi akan sama dengan denyut jantung. Sebenarnya saya pertama mencari jantung dan pembuluh darah SNC Rumah Sakit Indonesia di mana saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengukur laju denyut jantung dengan menghitung denyut nadi. Nama denyut adalah 60. Ada gambarnya apa? Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua. Berita setemana dan jantung saat duduk santai dengan setelah lari di tempat. Denyut jantung ketika duduk santai lebih sedikit daripada setelah berlari di tempat. Iya. Dua. Bandingkan denyut nadi teman laki-laki dan perempuan dalam kelompok kalian. Apakah berbeda? Mengapa demikian? Berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh antar laki-laki dan perempuan. Mana yang lebih banyak denyutnya A tadi? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Perempuan lebih banyak. Ya. Menurut kalian faktor apa saja yang mempengaruhi denyut nadi seseorang? Aktivitas, jenis kelamin, keadaan emosional, usia, ukuran tubuh dan suhu udara. Yang kedua yaitu bandingkan denyut nadi teman laki-laki dan perempuan dalam kelompok kalian. Apakah berbeda? Mengapa demikian? Denyut nadi antara teman laki-laki dan perempuan berbeda karena dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin. Akan tetapi ada faktor lain yang membuat denyut nadi antara teman laki-laki dan perempuan di kelompok kami, yaitu dipengaruhi oleh teman kami yang sedang sakit dan teman laki-laki kami yang semalam melakukan begadang. Denyut nadi seseorang menurut kelompok kami yaitu aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, yang kedua jenis kelamin, dan ketiga ukuran tubuh. Ya, tepuk tangan. Terima kasih ya. Ini sudah bagus, sudah sangat bagus, sudah menggambarkan memang tentang materi kita hari ini seperti itu ya. Nah, kalau untuk pertanyaan nomor 1 ya, kalau Ibu coba luruskan, bandingkan bagaimana denyut jantung kalian saat duduk santai dengan setelah lari di tempat. Apakah ada perbedaan? Ada. Kenapa kalau setelah beraktivitas yang denyut jantung lebih banyak? Karena capek ya. Karena ya ketika kita melakukan aktivitas yang berat, biasanya jantung akan berdenyut lebih cepat. Hal ini dikarenakan untuk melakukan aktivitas berat itu butuh energi dan oksigen yang banyak, sehingga ya jantung juga harus bekerja lebih cepat. Ya. Sama seperti halnya kamu, ketika kamu ingin mencapai tujuan yang besar, tentulah usaha yang kamu lakukan pun lebih besar. Itu. Kemudian yang kedua, bandingkan denyut nadi teman laki-laki dan perempuan dalam kelompok kalian. Apakah berbeda? Beda. Cenderung lebih banyak yang perempuan atau laki-laki? Perempuan. Salah satu penyebabnya dikarenakan perempuan itu menghasilkan hormon estrogen yang biasanya muncul saat pubertas. Biasanya lebih emosional ya. Biasanya ngaruh nanti ke denyut
bulan hari ini, siapa yang bisa simpulkan untuk hasil praktikum hari ini? Ada yang? Aduh, Aduh, Satu, aktivitas yang dilakukan. 2, jenis kelamin. 3, ukuran tubuh. 4, faktor kesehatan. Ya betul, tepuk tangan. Ada aktivitas, ada larangan beraktivitas maupun jenis kelamin. Oke, alhamdulillah sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu kita proses ya untuk mengukur apakah kalian sudah paham terhadap materi atau belum. Hari ini dari praktikum yang sudah kalian kerjakan begitu ya, alhamdulillah hasilnya sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian masih ingat tujuan pembelajaran ini? Sesuai harapkan bisa melakukan pengukuran denyut nadi kalian lakukan, dan kalian juga sudah bisa dengan tepat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi ya. Coba aku buka semua ya. Nanti kalian semakin bersemangat untuk belajar IPA selanjutnya. Kalian mengalami materi ini, kalian pelajari dulu materi ini di rumah. Dan untuk tugas hari ini bisa kalian kerjakan juga soal-soal di LKS dan nanti bisa dibukukan pertemuan berikutnya. Oke, dan ayo kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah